Wilujeng sumping di tanah Sumedang yang indah nan menawan. Masih jeung abdi Baril Alfadilah. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah, abdi mah sae pisan. Hari ini, abdi mau ajak kalian muter-muter ke tempat keren di Sumedang. Amis saya Sekalian mengenalkan kuliner tradisional dan kebiasaan adat di kampung sini. Acara adat ini dilakukan ketika ada pembangunan jalan yang baru. Tujuannya agar jalan ini bisa bermanfaat bagi warganya. Dari mulai belajar bikin sayur genjer. Nah, selain enak, genjer ini bagus sekali untuk pencernaan kita dan juga mengandung kalsium yang berfungsi untuk gigi dan tulang kita. Mau saya punya? Nyicipin kue awuk. Ringan lawan katanya. Kamian deh tuh Oh, maunya CF. lapar pisan ketinggalin. Jeung lupis buah pala. Sampai nyobain bikin sayur pindang nangka kesukaanku. Oh iya, nanti juga kita bakal seru-seruan main bedi lodong. Jadi, buat yang udah gak sabar pengen jalan-jalan ke Sumedang, yuk langsung aja kita meluncur ke lokasi pertama hari ini. Hari ini aku mau ngajak kalian semua mengenal lebih jauh tempat-tempat indah dan serunya kuliner di sekitar kota Tahu. Tapi pertama aku mau ngenalin salah satu tanaman sayur kegemaran kita di sini. Eta di mana genjernya ya? Si ibu nih yang paling tahu. Soalnya kadang posisinya suka ngumpet di antara petakan sawah. Nah, akhirnya sampai juga nih kawan-kawan. Seger-seger pisan hejonya. Lumayan ada beberapa petak tuh siap untuk dipanen. Nah, ini dia si hejo favorit aku, tanaman genjer namanya. Atulah banyak yang salah nyebut ini sayur paku. Padahal tanaman genjer ini sama sekali bukan anggota tumbuhan paku ya. Tanaman genjer teh biasanya ditemukan di danau, rawa, atau sawah barengan sama eceng gondok. Banyak juga sih yang menganggap tanaman ini sebagai hama, tapi ada benarnya loh. Kalau tidak dibatasi populasinya, bisa mengganggu pertumbuhan padi para petani. Yuk atuh petik yang banyak, Neng. Ada si emas sama bapak juga yang bantuin. Biasanya genjer-genjer ini ditanam di seluruh petak sawah pada saat musim panen telah selesai, musim panen padi. Duh, pokoknya eta mah gampang, gak perlu perawatan khusus untuk tanam genjer. Dah, kita mah segini aja cukup ya Neng ya. Pamitan dulu yuk sama emak bapak. Mak, Pak, sayurnya. Pas banget ya Neng. Menjelang siang gini kalau kita masak sayur genjer oncom yang pedas. Cara bikinnya juga gampang kok. Tinggal siapin beberapa bahan dan bumbu nih. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting. Siapin juga jahe, kemiri sama tomat. Dan pastinya si oncom biar tambah ngeunah Untuk penyedap mah pakai yang sederhana dan sehat aja. Cukup gula, garam, sama mentega buat numis. Nah, ini nih genjer yang udah saya petik tadi sama Teh Novi. Sekarang kita mau masak tumis genjer campur oncom ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau masak sama Bu Nunung terus sama Teh Novi. Ayo Bu lanjutin.
Mangga Bu Dunung, bumbunya diulek heula sampai halus. Biar saya sama Teh Nopi ngurus genjer sama si Oncom. Kalau orang Sunda numis sayur mah bumbunya teh kudu strong alias banyak. Biar rasanya makin mantep, pedasnya juga nendang ya teh. Haluskan bawang-bawangan dan cabai merahnya yang banyak ya Bu. Atau sekap genjernya segitu teh? Sekedik deui ah. Oh, mohon. Oh iya Neng, sampai kelupaan itu oncomnya dialusin dulu biar nanti gampang pas mau numisnya. Jangan salah nih kawan, jelek-jelek begini si oncom banyak manfaatnya untuk kesehatan. Di antaranya bisa menurunkan kolesterol jahat, mencegah perut kembung, dan melancarkan pencernaan. Siapa atuh yang suka makan oncom juga? Hayo ngacung! Kalau udah siap semua bahan dan bumbunya, sini biar Baril yang tumis. Soalnya teh kalau masak sayur biasanya numis sendiri. Asa nggak percayaan orangnya aku mah euy. Kalau masak sendiri kan takarannya bisa sesuai selera kita ya. Pertama, tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan Bu Nunung tadi. Terus apa gitu? Ah, iya oncomna. Oh, mohon teh. Kalau warnanya sudah mulai berubah dan aromanya sudah keluar, tinggal masukin oncomnya. Nah, ini atuh bagian paling enak. Pas oncomnya teh masuk wajan panas dan ketemu sama si bumbu-bumbu, maka aromanya jadi makin nendang. Aduh, lapar euy. Kalau bumbu sama oncom sudah mulai menyatu, kita masukin deh sayur genjernya. Kalau suka berkuah, boleh tambahin air sedikit ya. Selain sebagai sumber serat alami, daun genjer juga bagus untuk kesehatan nih. Tinggi kalsium, fosfor, dan zat besi ini mah. Bikin tulang dan gigi kita semakin kuat. Kalau nggak percaya, sok mangga dicobain. Kalau kita di sini nambahin irisan tomat supaya rasanya makin seger. Yuk, masukin tomatnya. Masak sayur genjer jangan kelamaan ya kawan. Selain kandungan gizinya bisa hilang, tekstur sayurnya juga bisa terlalu lembek nanti. Wah, udah mateng ini euy. Yuklah kita gaskeun. Udah lapar pisan ini teh Bu. Gimana tampilannya? Bikin lapar ente? Kalau aku mah udah nggak nahan ini. Gimana dah namanya makanan favorit kata orang Sunda mah. Bawaannya pengen langsung nyendok nasi aja ini teh. Bu, teh, ayo Mam. Aduh, meniraos pisan kata orang Sunda mah, enaknya kebangetan. Kombinasi rasa gurih dan sayur genjer yang renyah bikin rasanya pengen nambah terus. Buat kalian di rumah, ayo coba keliling sekitar. Mana tahu ada yang nanam genjer dan bisa nyobain resep kita di sini. Di Sumedang banyak banget kue dan jajanan pasar yang digemari dan bisa dijadikan camilan sehari-hari. Salah satunya ini nih, camilan yang mau kita buat. Namanya teh awuk. Bahannya gampang banget dan cara bikinnya teh juga mudah sekali loh. Cukup sediakan beberapa potong kelapa parut, gula merah, tepung beras, daun pandan, garam, dan sedikit air. Kalau di kampung sini kebetulan ada sedikit yang beda. Awuknya bakal kita warnain sedikit merah dengan bantuan buah naga sebagai pewarna alami. Nah, tadi kan kita udah masak genjer. Sekarang saya sama Teh Bintang mau masak makanan khas Jawa Barat,
yaitu kue awug. Naon heula teh? Parut salah banget. Oh, mohon. Menurut cerita orang tua dulu, kue awug ini biasanya hanya disajikan saat musim panen berakhir sebagai rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Kalau sekarang mah banyak atuh ya dijual di pasar setiap hari. Ayo Neng, bantuin ngiris gula merahnya, nya. Kalau sudah diparut mah, tinggal nyampurin aja parutan kelapa sama tepung beras dan garam. Terus diaduk sampai rata. Nah, kalau buah naganya yang udah dipotong-potong tadi, langsung aja diperas airnya sebanyak mungkin. Buah yang kaya akan sumber zat besi dan juga vitamin C ini, selain bisa sebagai pewarna, juga menambah rasa unik di kue awug nanti. Sok, abdi peras dulu ya. Yes, loba pisan airnya. Teh ieu sari buah nagana atos pada dicampurkan kadinya. Oh, mohon ieu. Kalau sudah cukup, campurin aja langsung si air buah naga ini ke adonan awug yang sudah dibuat teh bintang. Cakep kan adonannya? Meni cerah warna merahnya. Oke, waktunya kita kukus si adonan awugnya. Biasanya sih alat kukusnya berbentuk corong seperti ini kawan. Taruh dulu daun pandannya biar nanti aromanya teh makin khas dan enak pastinya. Masukkan adonan awug sampai hampir penuh dan tambahkan gula merah sebagai pemanis alami. Kalau gula merah sudah masuk, tutup lagi dengan adonan dan awug siap dikukus. Tenang kawan, ieu teh gak pakai lama. Cukup kukus selama setengah jam sampai 40 menit tergantung besar kecilnya api. Udah matangnya sepertinya. Wah, bentuk dan kombinasi warnanya cakepnya teh. Bener-bener gampang ini mah cara bikinnya. Kalau suruh milih mah, mending jajan awug atuh daripada jajanan atau camilan yang banyak mengandung kimia berbahaya. Nah, ayo teh dicobian, Bu. Mangga. Lauk sambalnya. Amis saya dah mas. Wih, rasanya mantap. Ada gurih dan manis yang saling melengkapi pas masuk mulut. Aromanya juga juara. Ada aroma pandannya dan kelapanya juga enak banget. Masa iya nggak ngiler lihat kita makan awug? Sok atuh langsung dicoba resepnya di rumah masing-masing ya. Enggak tinggalin. Setiap daerah pastinya punya kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda atau juga mirip ya kawan. Seperti di Sumedang nih, aku sama teman-teman lagi nyiapin salah satu menu wajib untuk acara persiapan pembukaan jalan baru di sekitar kampung. Kira-kira menu apa nih yang bakal kita masak? Ada yang bisa tebak? Nah, siang ini di Desa Situraja akan ada acara numbal. Nah, saya, Teh Hana, sama Teh Cantika mau bikin pindang nangka. Ya, betul, pindang nangka. Salah satu olahan sayur yang cukup tua atau jadul. Soalnya di zaman penjajahan dulu kan pilihan bahan untuk dimasak tidak banyak. Hanya memanfaatkan buah dan tanaman di sekitar kampung saja. Salah satunya si buah nangka ini, buah yang sangat mudah ditemui di kebun-kebun dan sekitar sawah. Untuk membuat pindang nangka dibutuhkan nangka yang belum terlalu matang. Sementara untuk bahan-bahannya juga gampang kok.
Cukup siapin bumbu dasar bawang dan cabai, ditambah sedikit rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, ketumbar, kemiri, dan daun salam. Sementara untuk pelengkapnya, cukup sediakan gula merah, garam, tomat, dan telur yang direbus. Mangga teh, mulai dihaluskannya bumbunya. Biar aku yang ngurusin si nangka yang bergetah ini. Semua bumbu diulek sampai halus, biar enak nanti numisnya. Sementara nangkanya harus dikupas dan diambil daging bagian dalamnya. Awas, waspada sama getahnya ya kawan. Lumayan, bisa gatal-gatal kalau kena ke tangan. Daging nangka kemudian dicuci dulu sampai getah luarnya hilang. Setelah itu bisa direbus sebentar saja untuk membuang kotoran dan sisa getahnya. Kumaha Neng, geus alus belum bumbunya? Setelah direbus selama 15 menit, daging nangka siap dimasak dengan bumbu yang sudah disiapkan. Teh, ieu nangkana atos dikulup. Oh, mohon iya kan ditumis. Oh, mohon. Sok atuh, abdi we nu masak teh. Paling hobi abdi mah masak-masak beginian. Langsung aja kita tumis semua bumbu dan rempah yang sudah dihaluskan si teteh. Lanjut dengan memasukkan santan kental dan bisa juga ditambah sedikit air ya. Masukkan telur yang sudah direbus, diikuti dengan daging nangkanya. Aduk terus kawan, biar santannya menyatu dan tekstur kuahnya makin kental. Kalau dirasa sudah cukup tingkat kematangannya, langsung wae atuh urang angkat dan taruh dalam mangkuk saji. Atuh mantep ieu mah euy. Aromanya juga bikin lapar. Tapi sabar dulu ya penonton di rumah, makanan ini kita bawa dulu ke acara adat Numbal. Kebetulan kita sudah ditunggu para tetua adat di lokasi acara Numbal. Yuk kita ke sana. Ini dia lokasi jalanan baru yang akan dibangun warga Situraja. Ayo siapin dulu lobangnya untuk acara numbalnya. Sebelum acara adat Numbal dimulai, saya bantuin warga untuk bikin lubang ini. Lubang ini fungsinya untuk ngubur sesaji. Nah, alas tikar sudah digelar. Para tetua adat juga sudah hadir nih kawan. Acara dimulai dengan penyembelihan sesaji berupa 1 ekor ayam kampung pilihan dan beberapa bahan lainnya. Ayam yang disembelih dalam lubang ini kemudian dikubur sebagai bukti rasa syukur dan terima kasih kepada alam sekitar yang sudah menyediakan kebutuhan warga. Acara adat ini dilakukan ketika ada pembangunan jalan yang baru. Tujuannya agar jalan ini bisa bermanfaat bagi warganya. Setelah pembacaan doa selesai, biasanya dilanjutkan dengan acara santap makan dengan menu tradisional seperti pindang nangka yang kita masak tadi. Wah, akhirnya cobain langsung hasil masakan sama Teh Nana dan Teh Santika tadi. Rasa pindang nangka sangat khas dengan bumbu yang melimpah, bikin gurihnya makin terasa. Duh, sore-sore gini gabut juga ya. Mending nyantai dulu kali ya di kebun sini. Cenah cek beja baheula aya nagara Tulung
Tolongin, A. Sancang nucani. Tolongin, A. Di mana teh? Tolong. Ayo teh, keringan. Uluh, Teh Sukma, atuh ngapain di kebun pala sendirian? Mana pakai acara manjat segala, euy? Da abi teh sieun atuh ngangge rok. Ye, sugan teh naon? Ieu kot kabarahe kieu deui. Atuh teh, manjat jangan pakai kain atuh, susah naik turunnya. Ieu teh pala kanggo naon teh? Kanggo ngadamel kue. Oh, cekap kitu sakieu. Henteu. Ayo atuh urang ala heula, kayak ku abi alana, urang naik. Iya buah pala si rempah yang punya nilai tinggi dan bisa diolah jadi banyak menu masakan dan minuman. Buah yang berasal dari tanah Maluku ini juga tumbuh subur di Sumedang. Buah ini harganya cukup tinggi karena masa panennya yang cukup lama. Bisa mencapai 7 tahun setelah pohonnya ditanam. Biji pala yang mengandung minyak atsiri ini sangat laku di pasaran, terutama untuk bahan kosmetik dan kecantikan. Nah, bagian buahnya nanti seringkali diolah menjadi makanan atau camilan khas warga lokal sini. Kira-kira si Teh Sukma mau bikin apa ya? Yuk kita ikut Teh Sukma bikin camilan khas yang enak. Yang biasanya pala ini dibuat manisan, terus bijinya dibikin rempah-rempah. Sekarang kita mau bikin pala ini menjadi olahan kue tradisional. Ayo Bu, Teh, bikin. Kalau di kampung sini mah namanya kue lupis. Nih bahannya pasti mudah didapat semua ya Teh. Ada beras ketan, gula merah, gula pasir, daun pandan, kelapa, dan buah pala. Kue lupis konon sudah eksis sejak zaman penjajahan Belanda. Kue ini juga dikenal ada di daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cuma yang khasnya di sini teh pakai tambahan buah pala. Ayo teh, biar abdi anu ngurus buah palanya. Teh Lina mah ngiris gula merah aja ya. Kalau Teh Sukma mah pasti bagian marut kelapa. Buah pala dikupas dan diambil dagingnya saja. Setelah itu dicuci bersih biar hilang bekas getah dan berkurang rasa getirnya. Dia teh nata orang. Oh, mohon, Kak. Ya. Kalau sudah dicuci, bisa dibagi dua nih kawan. Ada yang diparut dan ada juga yang diiris kecil-kecil untuk campuran gula merahnya nanti. Bagian buah ini juga kaya akan vitamin A dan C yang bagus untuk kesehatan kulit loh. Kalau sudah beres, biar abdi masak dulu gula merahnya teh. Kue lupis punya sahabat abadi, namanya gula merah kawan. Gula merah atau gula aren harus dimasak dulu kira-kira setengah jam sampai mengental. Jangan lupa tambahkan daun pandan agar aromanya semakin kuat. Gula merah atau gula aren ini juga kaya akan nutrisi seperti zinc, zat besi, dan kalium yang bagus untuk kesehatan tulang kita. Kalau sudah agak mengental, masukkan irisan buah pala tadi ya. Sensasi rasanya pasti akan semakin unik dan enak. Sambil nunggu gula merahnya matang, Teh Sukma lagi nyiapin beras ketan yang dicampur parutan buah pala dan gula pasir.
Ini nih yang bikin lupis di sini berbeda dengan daerah lainnya. Ketan yang sudah dicampur buah pala kemudian dikemas dengan daun pisang sebelum nanti direbus. Teh, itu gulana atau asakan tuh naonan? Nya ieu kantun ngulup ieu we. Oh, mun kayak orang kulubnya. Merebusnya pun tidak terlalu lama, hanya sekitar setengah jam saja. Nah, seperti ini hasil rebusan beras ketan yang tadi sudah dicampur buah pala. Setelah ini, tinggal dibuka dan disajikan dengan gula merah kental yang tadi Abdi masak. Wih, kumaha damang penonton. Enak kan? Lihatnya aja udah enak, apalagi kalau bisa nyicipin, bener tuh. Kebayangkan kombinasi beras ketan hangat ketemu gula merah dan parutan kelapa. Mantap. Daripada bayangin doang, mending langsung kita cicipin. Eta mah raos pisan, asli euy, ngeunah. Sensasi buah pala bikin rasanya jadi tambah unik dan legit. Sok, mangga atuh dicobian di rumahnya. Allahu Akbar, kaget euy. Eta saha mainan petasan? Ya ampun, ternyata bocah-bocah lagi pada main lodong euy. Bikin kaget aja, kasihan si teteh tuh langsung kabur, dikiranya petasan. Ya, udah pasti kelakuan barudak ieu mah. Kenaraon, Jang? Kan lodong. Oh, bilodong. Oke kawan, karena dari tadi kita makan terus, sekali-kali kita kenalin sama mainan anak kampung alias mainan tradisional. Ini dia yang namanya lodong. Senjata mainan bocah-bocah kampung yang isinya bubuk mercon dan air. Bunyinya menggelegar, bikin kaget siapa aja yang lewat. Makanya kebanyakan dari bocah-bocah ini main lodong di tengah kebun atau hutan biar gak mengganggu warga di pemukiman. Nah, permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu, terinspirasi dari penjajahan zaman Portugis. Nah, waktu Portugis datang ke Jawa Barat. Aslina bikin kuping pengeng euy. Pemenang permainan ini ditentukan dari suara lodong mana yang paling kencang. Soalnya seringkali lodong tidak meledak alias gagal. Ya namanya juga bocah ya. Bisa main gini aja udah seneng banget. Seperti zaman aku kecil dulu. Nah, aku udah kasih lihat serunya petualangan di kampung-kampung sekitar Sumedang nih. Jadi kapan kalian mau main ke sini? Sekalian kulineran menu-menu khas di Sumedang tercinta. Aku tunggu ya.